Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Iksan Maulana dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol panel hosting. Pertama, pengertiannya. Pengertian kontrol panel hosting adalah antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola server dan layanan host mereka. Kemudian, pengertian hosting. Pengertian hosting adalah tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Suatu website dapat diibaratkan seperti rumah tempat kita tinggal yang dapat kita isi dengan berbagai macam hal yang kita sukai. Untuk menyewa atau membeli sebuah rumah, tentu diperlukan tanah. Ibaratnya, hosting ini adalah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah milik kita sendiri. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang berhubungan dengan jaringan internet kecepatan tinggi. Setelah dibangun sebuah rumah, kita harus menginformasikan kepada teman-teman kita atau kenalan kita alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjungi atau melihat rumah kita di dunia maya berupa website tersebut. Alamat itulah yang dinamakan domain. Ada banyak pula variasi hosting yang tersedia di internet seperti tanah yang berbeda-beda karakternya. Berdasarkan cara mendapatkannya, ada hosting yang dipakai secara gratis, tetapi fitur yang ditawarkan dan kelengkapannya tidak sebanyak pada hosting yang berbayar. Contohnya, pada hosting yang gratis, domain untuk website akan digunakan membawa nama hosting tersebut. Dan juga ada hosting yang berbayar dengan berbagai fitur yang lebih lengkap. Biasanya hosting berbayar bisa mendapatkan domain dengan tanpa diikuti nama hosting dan bebas diatur tanpa ada halangan tertentu. Kemudian fungsi hosting. Fungsi utama hosting adalah media penyimpanan data. Seperti tadi saya sudah jelaskan, hosting ini ibarat tanah, bisa dijadikan tempat penyimpanan data-data selain di hardware. Hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi, tergantung kapasitas yang ingin kita beli. Ada 30 MB, 50 MB, dan 300 MB, bahkan ada yang ratusan GB. Semakin besar penyimpanannya, semakin mahal juga harga hosting tersebut. Kemudian, hosting juga menjaga agar situs dapat diakses kapan saja. Dengan menggunakan hosting yang mumpuni, maka situs akan jarang terjadi down dan setiap ada yang mengakses situs dapat diakses tanpa ada halangan. Beberapa hosting terkadang memiliki kekurangan, semisal seringnya down dan membuat website Anda tidak dapat diakses jika terlalu banyak yang mengakses website Anda. Kemudian jenis-jenis kontrol panel hosting. Yang pertama ada cPanel. Kontrol panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Suatu kontrol panel dari web hosting memiliki fungsi yang mengelola pengaturan domain, hosting ataupun website. Menurut Wikipedia, cPanel akan memberikan tampilan grafis dan otomatisasi untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Fungsi lain dari cPanel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah manajemen web hosting. Yang kedua, mempermudah customer dalam melakukan setting website. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan email. Yang keempat, mengatur pengelolaan domain seperti pembuatan subdomain, add-on domain, dan sebagainya. Melakukan pengaturan file. Yang keenam, mempermudah sistem manajemen database
website. Yang terakhir, memudahkan konfigurasi yang berkaitan dengan domain dan hosting. Yang kedua, ada Flash, sebuah kontrol panel yang berguna untuk memudahkan pengguna dalam memanage server, terutama untuk kebutuhan hosting seperti membuat web hosting, email, DNS manajemen, hingga CMS installer. Dibuat pertama kali di Novosibirsk, Rusia pada awal 2001 dan terus berkembang hingga saat ini. Bisa dilihat di tabel ini perkembangan dari Flash. Lanjut, fitur yang dibawakan oleh Flash sebagai berikut. Yang pertama, membuat akun FTP. Yang kedua, mengelola dan membuat akun email dan database seperti MySQL dan SourceGree-SQL. Yang ketiga, menambahkan domain dan subdomain. Yang keempat, restore dan backup data. Yang kelima, mengelola DNS dan sumber daya lainnya. Yang ketiga ada ESP-config. ESP-config adalah control panel open source multibahasa yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu control panel. ESP-config berlisensi di bawah lisensi BSD. Control panel open source ini juga mampu mengelola FTP, SQL, bin, DNS, database, dan virtual server. Fitur yang disediakan oleh ESP-config adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memanage lebih dari satu server dari satu panel kontrol. Yang kedua, antarmuka web yang memudahkan untuk administrator, reseller, dan klien login. Yang ketiga, mendukung web server seperti Apache dan Minsk. Yang keempat, mengkonfigurasi mirroring dan cluster. Yang kelima, mengelola akun email dan FTP. Yang keempat, ada Floxo. Floxo adalah salah satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat dan CentOS. Memiliki fitur seperti FTP, spam filter, PHP, Perl, CGI, dan banyak lagi. Fitur seperti messaging, backup restore, dan modul ticketing juga tersedia. Dalam kontrol panel tersebut, ini membantu user untuk mengelola dan menjalankan kombinasi Apache dengan bin dan beralih antar muka antar program ini tanpa kehilangan data Anda. Yang kelima, ada zPanel. zPanel adalah kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, macOS, dan Microsoft Windows. zPanel ditulis dalam bahasa PHP, murni dan berjalan dengan baik pada Apache, PHP, dan MySQL. Muncul dengan serangkaian fitur inti penting untuk menjalankan layanan hosting web Anda. Fitur inti tersebut meliputi Apache dan Apache Web Server maksud saya, HTML Server, FileZilla Server, MySQL, PHP, Webalizer, Roundcube, PHPMyAdmin, PHP sysinfo, FTP J-Link, dan masih banyak lagi. Yang keenam, ada Webmin. Webmin merupakan kontrol panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Software yang dirancang untuk platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. Webmin cukup mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web dari pengaturan web server yang maintaining FTP dan email server. Fitur-fitur yang disediakan pada Webmin antara lain: yang pertama, mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache. Yang kedua, mengelola, menginstal, atau menghapus paket perangkat lunak atau RPM format. Yang ketiga, untuk keamanan Anda dapat menyeting fitur firewall. Yang keempat, mengubah pengaturan DNS.
alamat IP, konfigurasi routing. Yang terakhir, mengelola database, tabel, dan file SQL. Maksud saya file MySQL. Yang ketujuh, ada EHCP. EHCP atau kepanjangannya adalah Easy Hosting Control Panel, adalah software control panel gratis yang menjaga server hosting berbasis web. Dengan penggunaan EHCP, Anda dapat mengelola database MySQL, akun email, akun domain, akun FTP, dan banyak lagi. Ini adalah satu-satunya kontrol panel yang telah built-in support untuk Nginx dan PHP FPM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server low end. Yang kedelapan ada DTC atau Domain Technology Control. Adalah kontrol panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPL. Dengan bantuan interface web berbasis GUI, DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan banyak lagi. Ia mengatur database MySQL yang berisi semua informasi hosting. Yang kesembilan ada Interworks. Interworks adalah sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting. Interworks memiliki seperangkat tool yang memberikan kewenangan administrator untuk memerintah servernya sendiri, dan end user dapat melihat atau meninjau hasil pengelolaan website mereka. Kontrol panel ini pada dasarnya dibagi menjadi dua mode operasi. Yang pertama itu ada NodeWorks, yaitu modus administrasi yang membantu pengelolaan server. Yang kedua ada SiteWorks, yaitu website owner view yang membantu end user untuk mengelola akun mereka, hosting, dan fitur-fitur di dalamnya. Yang terakhir ada Agenti. Agenti merupakan satu-satunya kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat, dan ringan. Kontrol panel yang menyediakan antarmuka web responsif untuk mengelola server kecil setup, dan juga paling cocok untuk dedicated dan VPS hosting. Muncul dengan banyak built-in plugin untuk mengkonfigurasi dan mengelola perangkat Linux server dan layanan seperti Apache, Nginx, MySQL, FTP, Firewall, File System, Cron, Nunin, Samba, Squid, dan banyak program lainnya seperti File Manager, kode editor untuk developer, serta akses terminal. Sekian presentasi tentang kontrol panel hosting dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf.